Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing beberapa emiten yang akan membagikan dividen interim ya, dengan kumdet yang jatuh pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember ya. Menurut saya sih ada yang menarik, tapi menurut teman-teman menarik atau enggak silahkan nanti nonton videonya, terus kalau ada yang menarik silahkan tulis di kolom komen ya. Kalau nggak menarik silahkan tulis juga di kolom komen. Nggak menarik bang, nggak ada yang menarik, skip aja gitu ya. Oke, langsung kita mulai ya dari emiten yang pertama, yaitu Tower Bersama Infrastruktur ya, alias TBIG, di mana tahun lalu TBIG ini pendapatannya naik 5,58% dan profitnya juga naik 5%-an ya. Di tahun 2023 ini beragam ya. Di kuartal 1 dia pendapatannya turun, kuartal 2 sama di kuartal 3 naik 3,37% ya. Untuk profitnya tapi di kuartal 1 dan kuartal 2 itu turun ya. Di kuartal 3 ada sedikit perbaikan, ada kenaikan 8,29% ya, dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Kalau 9 bulan ini ya, dari gabungkan ya, Januari sampai September, itu pendapatannya naik 0,63% dan beban pokok pendapatannya bisa ditekan ya sebesar 2,91%. Sehingga laba kotornya bisa naik sekitar 2,05%. Oke, tapi beban lain-lainnya itu ada kenaikan ya yang cukup besar 7,32%, dan itu menyebabkan net profit dari TBIG ini turun ya sebesar 7,47%. Dan ini adalah per PBV dari TBIG, di mana sektornya infrastruktur dan subsektornya adalah telco ya, telecommunication. Di mana per TBIG ini cukup besar ya, 31,66 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan subsektornya itu terlihat sangat mahal ya si TBIG ini, karena subsektornya rata-ratanya 8,66 ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata dari TBIG sendiri sih seperti wajar gitu ya, dia besarnya 31,66. Nanti kita lihat ya rata-rata 5 tahun terakhir ini per dari TBIG itu berapa sih gitu ya. Dan untuk PBV juga 4,07 ini, kalau dibandingkan dengan PBV subsektornya terlihat sangat besar ya PBV dari TBIG 4,07, sedangkan subsektornya rata-ratanya 1,84. ROE dari TBIG cukup besar 12,89 dengan hutang juga yang cukup besar nih ya. DR-nya ya, debt to equity-nya cukup besar 2,81, dan lagi-lagi ini jauh lebih besar dibandingkan subsektornya yang hanya 0,29. Nah, sekarang kita lihat rata-rata PR dari TBIG 5 tahun terakhir itu 37,41, sehingga yang saat ini 30-an itu terlihat masih lumayan murah lah ya, karena ada perbedaan ya 37 versus 30 nih ya. Untuk PBV-nya terlihat lebih murah lagi nih ya, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 6 ya, 6 kali, sedangkan saat ini di 4,4-an ya. Jadi kalau dibandingkan dengan histori dari TBIG sendiri, terlihat TBIG saat ini terlihat under value ya. Dan ini chart dari TBIG, di mana dia sempat all time high-nya itu di 3.400-an ya di tahun 2021 nih ya, 3.400-an. Dan saat ini dia sedang sideways lah, naik turun di sekitar 1.875 sampai dengan 2.140. Kalau kita lihat dari EMA-nya ya, sebenarnya dia sudah di atas EMA 20 nih ya, di atas EMA 20, 50 dan 100 ya. Jadi tinggal menunggu ya, belum tentu juga sih ya. Menunggu dia bisa bertahan di atas EMA 200 ya, sehingga kita bisa mengatakan kalau dia kecenderungannya sedang uptrend ya. Kalau saat ini dia sedang kayak mencari momentum nih ya untuk naik ya. Apalagi dia sudah sideways cukup lama ya, naik turun naik ya. Tinggal nunggu tembus dari 2140 nih ya. Oke, ini dividen history dari TBIG, di mana tahun lalu 2 tahun terakhir dia dividen payout ratio-nya di 48%-an ya. Dan kali ini dia akan membagikan dividen interim Rp25 dengan kumdet di tanggal 12 Desember, dan harga penutupan di hari Kamis ini ya, 7 Desember itu di 2080 ya harga sahamnya. Sehingga dividen interim kali ini yieldnya lumayan lah ya, 1,2. Lumayan untuk level dividen interim, lumayan lah 1,2%. Dan sebelumnya di BCA-nya selalu langsung dividen final ya, setahun sekali ya, tapi kali ini dia ada dividen interim ini. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten selanjutnya, saya juga ingin menginfokan beberapa video yang sudah di-upload ya di channel Investor Jelata. Mungkin teman-teman ada yang berminat ya.
Yang terbaru ini ada saham BUMN yang rutin ya bagi dividen. Dan saat ini dia belum pengumuman ya, biasanya dia bagi dividen interim di bulan Desember, tapi saat ini belum diumumkan. Jadi di video ini saya prediksi dividen dia itu berapa ya. Mungkin teman-teman berminat, nanti semua video ini linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Ada juga Dangshido Muncul, Telkom, JTPE, dan juga saham bank ya, yang menurut saya bisa berpotensi untuk menjadi turnaround company tahun depan gitu ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, Golden Energy Mines ya, Games ya, dimana tahun lalu dia pendapatannya naik 91% dan profitnya naik 103% ya. Di tahun ini ya, kuartal satunya dia masih bagus ya, pendapatannya naik 65% dengan profit yang naik 82%. Tapi di kuartal 2 dan 3 dia terus turun ya, 22%, turun 14%, dan bahkan profitnya di kuartal 3 ini turun 60%. Kalau digabungkan ya, dari Januari sampai September pendapatannya itu turun tipis 0,48%. Beban pokok penjualannya naik cukup besar 8,48%, sehingga membuat laba kotornya turun 11,25% ya. Lalu ada beban lain-lain juga yang kalau beban lain-lain berkurang nih ya, 86,1%, tapi jumlahnya nggak seberapa ya. Nah itu juga karena ada pendapatan bunga yang naik cukup banyak nih ya, yang tadi $1,5 juta menjadi $9,8 juta ya. Tapi kalau dibandingkan dengan laba kotor yang $826 juta sih ini tidak terlalu signifikan lah ya. Oke, dan laba bersihnya turun ya 18,24% ya, turun cukup besar nih berarti. Oke, ini adalah rasio dari Games ya, dimana PER-nya saat ini 4,63 ya. Kalau dibandingkan dengan subsektornya yang di oil, gas, and coal ya, PER-nya itu rata-rata 6,89, jadi Games masih di bawah rata-rata subsektornya. Lalu PBV-nya 3,32 ya, ini sedikit di atas rata-rata subsektornya yang 2,3. Untuk ROE-nya sangat besar nih ya, 71,8% nih Games. Dengan DER yang di bawah 1 ya, 0,74. Nah, DER-nya ini hanya sedikit ya di atas rata-rata DER subsektor yang 0,67. Nah, ini rata-rata per Games ya 5 tahun terakhir di 10,1 ya. Dan saat ini dia di 3,93 ya. Jadi cukup jauh nih per dari Games ya dibandingkan per rata-rata 5 tahun terakhir ya. Sedangkan untuk PBV ya, rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 4,1 dan saat ini dia di 3,9 ya. Jadi kalau untuk PBV-nya dia tidak terlalu jauh di bawah PBV rata-rata 5 tahun terakhir. Dan ini chart dari Games ya, dimana dia sempat menyentuh angka berapa nih, 9.600 mungkin ya di tahun 2021 akhir. Dan ini ada gap sangat besar ya di 7.125 nih, karena dia setelah bagi dividen interim di bulan September dia gap down cukup jauh ya. Dan saat ini dia mencoba bangkitnya, dimana sekarang EMA 20-nya udah crossing lah ya dengan EMA 50-nya ya, dan dia mencoba menembus EMA 200-nya ini dengan volume yang juga terus naik nih ya. Jadi kalau harga naik dengan volume yang naik ini juga nih pertanda bagus ya. Tapi bisa aja ya digocek oleh market mover nih ya. Tapi ya intinya dia kecenderungannya uptrend lah ya, uptrend ya. Tapi mudah-mudahan aja sih ya bisa menembus EMA 200-nya lalu menutup gap yang tadi di berapa nih, 7.125 ya. Oke, ini dividen history dari Games ya, dimana tahun lalu dia 62% dividen payout ratio-nya, tapi dividen yield-nya cukup besar ya, bisa sampai 15% waktu itu ya, tergantung punya Games-nya di harga berapa. Dan kali ini dia akan bagi dividen interim ya, setelah bulan September bagi interim Rp846, sekarang dia nambah lagi nih, dikasih tambah lagi 237,52 ya. Kalau kita pakai harga yang hari ini ya, Kamis 6.275, berarti dividen yieldnya kali ini 3,78% ya. Jadi kalau sebelumnya sudah punya barang dari bulan September udah dapat Rp846, sekarang ditambah lagi 237 tuh udah dapat dividen jumbo lah hitungannya ya, 1.200-an ya. Berarti berapa tuh dividen yieldnya? Mungkin udah 9%-an ya. Oke, sebelum lanjut ke
emiten-emiten berikutnya, saya sekali lagi mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel Investor Jelata untuk subscribe channel ini, dan jika dirasa video-video di channel Investor Jelata berguna, teman-teman silakan untuk like dan komen ya di video-video yang saya upload. Oke, kita lanjut ya ke emiten selanjutnya dari Finansial ya, BFI Finance Indonesia dengan kode ticker BEFIN ya, di mana tahun lalu dia revenue-nya naik 33% dan profitnya naik 59,7%. Di tahun ini ya pendapatannya masih cukup naik banyak ya, di setiap kuartal naik ya, tapi di dua kuartal terakhir profitnya turun ya sebesar 21% dan juga 31%. Kalau performance dari Januari September ya, pendapatannya masih naik cukup besar 23,91%. Jumlah bebannya juga naik 49%. Itu yang menyebabkan laba periode berjalannya alias laba bersihnya itu turun 10,16%. Dan ini rasio-rasio dari BEFIN ya, di mana PR-nya 11,63 ya. Kalau dibandingkan dengan subsektornya masih di bawah rata-rata subsektornya yang 14,7. Untuk PBV-nya 1,88. Ini juga jauh di bawah rata-rata PBV subsektornya yang 3,64. ROE-nya cukup besar 16,16% dan DR-nya 1,52 ya. Ini juga jauh di bawah rata-rata DR subsektornya yang 5,01. Bagaimana dengan PR rata-rata 5 tahun terakhir ya? PR rata-rata 5 tahun terakhir dari BEFIN itu 15,9 dan saat ini PR BEFIN itu di 10,8. Jadi cukup jauh nih ya. Sedangkan untuk PBV-nya tidak terlalu jauh ya, di atas rata-ratanya ya. Rata-ratanya 5 tahun terakhir itu di 1,84 dan saat ini dia di 1,9 ya. Jadi dari sisi PBV dia sudah sedikit di atas rata-rata PBV 5 tahun ya. Kalau tadi PR masih di bawah rata-rata 5 tahun ya. Dan ini chart dari BEFIN ya, dimana dia masih uptrend lah ya, masih uptrend ya, tapi ada resisten di sini di 1215 ya. Dan kalau kita lihat ini EMA-nya masih di atas EMA 20 dan juga 50 ya. Jadi masih bisa kita bilang masih uptrend lah gitu ya. Oke, kali ini BEFIN membagikan dividen sebesar Rp28 ya, dividen interim ya, dan penutupan hari Kamis dia di harga 1140 sehingga dividen interim yield-nya itu cukup besar ya, 2,45% nih ya. Dan biasanya bagi dividen finalnya ya bisa dilihat sini ya, di antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli ya. Karena dia pernah di bulan 5, pernah di bulan 6, pernah juga di bulan 7. Jadi ya kalau tahun lalu sih bisa dibilang dia dividen jumbo ya, karena dividen yieldnya bisa sampai di atas 5% nih si BEFIN. Oke, saham berikutnya ya, temannya TBIG nih ya, kompetitor lah ya, Sarana Menara Nusantara alias Tower, di mana tahun lalu dia pendapatannya naik 27,8%, tapi profitnya naik tipis banget ya, hanya 0,43%. Dan di tahun 2023 ini walaupun pendapatannya masih naik terus, tapi profitnya dia turun terus nih ya, tiap kuartal ya. Walaupun di kuartal 3 turunnya semakin tipis nih, hanya 0,13%. Dari Januari sampai dengan September kalau digabungkan pendapatannya naik 7,55% dan beban pokok pendapatannya juga naik 12,9%, sehingga menggerus labanya, menggerus pendapatannya ya, sehingga laba kotornya hanya naik 5,57% dan laba bersihnya turun ya 4,29%. Itu karena ada ini ya, biaya keuangan yang naik cukup besar nih ya, yang tadinya 1,7 juta 1,7 triliun sekarang menjadi 2,1 triliun ya. Sama seperti TBIG ya, di mana PR dari Tower ini 14,27 itu jauh di atas rata-rata PR di subsektor telecommunication ya, yang hanya 8,66. PBV-nya juga di atas PBV rata-rata ya, 2,76 versus 1,84.
ROE-nya cukup besar 15,36% dengan DER-nya juga yang cukup besar 3,12. Lagi-lagi nih di atas DER rata-rata subsektornya yang hanya 0,29. Tapi kalau kita bandingkan ya PR-nya si tower ini 5 tahun terakhir itu ada di 17,97 ya. Dan saat ini dia ada di 13,9, jadi jauh ya di bawah rata-rata PR 5 tahun terakhir. Dan PBV-nya juga jauh di bawah rata-rata PBV 5 tahun terakhir yang 4,76 ya. Saat ini dia di 2,89. Jadi bisa dibilang under value ya. Kalau berdasarkan histori si tower sendiri ini sangat-sangat under value ya. 2,89 versus 4,76. Apakah dia bisa balik lagi ya ke sekitaran 4, gitu ya. Kalau kita lihat sih apa tadi profitnya turunnya sih nggak terlalu banyak ya, hanya 4% ya, hanya 4%, tapi dia PBV-nya bisa jauh di bawah rata-ratanya ya, 4,7 sekarang di 2,8. Jadi ya bagaimana nih menurut teman-teman nih, apakah si tower ini sudah under value atau belum nih ya? Oke, karena kalau MT kan udah lumayan naik ya, seminggu 2 minggu ini dia naik ya, sedangkan TBIG dan tower nih masih malu-malu nah naiknya. Bahkan si tower nih kecenderungannya turun ya, masih downtrend nih kalau si tower ya. Apalagi di hari ini, di hari Kamis dia turun cukup dalam nih. Jadi dia turun jauh di bawah EMA 20-nya nih. Oke, nah ini dividen history dari tower ya. Biasanya dia paling besar ya 57% lah gitu ya, nggak terlalu royal sih ya. Dan kali ini dia dividen interimnya Rp6, dimana itu sama lah dengan di tahun lalu dan juga tahun 2021 yang dividen interimnya sebesar 6%. Ini kayak selalu 6% ternyata ya. Kalau dilihat ya 2020, 2019, 2018, 2017 ya. Kayak udah rutin nih Rp6 gitu ya. Gampang ditebak nih kayaknya dividen interim dari tower ya. Rp6. Dan kalau kita menggunakan harga penutupan hari ini hari Kamis itu Rp905, dividen interimnya ya hanya 0,6% ya. Tapi kalau digabung dengan dividen finalnya mungkin bisa di antara 2 sampai dengan 3% ya. Dividen finalnya itu di bulan Mei atau bulan Juni. Oke, demikian saja ya informasi dari saya terkait pembagian dividen interim ya, yang kumdatnya dari tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2023. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada yang menarik ya? Yang cukup menarik sih ya Games ya, dan juga Bevin ya kalau dilihat, karena dividen interimnya cukup besar ya. Untuk dividen interim 2-3% itu sudah bagus lah ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen, atau ada yang berpendapat ya skip aja semuanya, kurang menarik bang gitu ya. Silakan tuliskan di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.